Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia itu secara jiwa atau perasaannya, lebih tepatnya mental atau perasaannya itu pada dasarnya labil. Allah menggambarkan labil ini dengan istilah halua. Dia tuh mudah sekali berubah dan mudah sekali terguncang. Ketika dia dikasih kesusahan, dia menjadi berputus asa, berkeluh kesah, melemah, dan ketika diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, kikir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah sifat dari mental manusia yang labil, yang halua kalau dalam bahasa surat Al-Ma'arij. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa itu diistilahkan dengan muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing, nggak stabil gitu. Kita bisa rasain sendirilah gimana mudahnya mental kita drop. Kadang-kadang pemicunya kecil, sederhana, tapi langsung tersulut, akhirnya terbakar. Hanya gara-gara orang klakson, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang salah belok, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang telat jalan ketika lampu hijau, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang ngedim pakai lampu sorot, kita marah. Dan marahnya kita kadang-kadang yang rugi bukan orang itu, bukan orang lain. Yang rugi diri kita sendiri dan orang-orang yang semobil dengan kita di jalan. Di rumah juga kayak gitu. Kita sering marah itu dengan pemicu-pemicu yang kecil. Hanya gara-gara pasangan kita wajahnya mungkin lagi nggak terlalu ceria, kita jadi bete. Hanya gara-gara mungkin anak kita bangun tengah malam, kita jadi bete. Anak kita rewel, kita jadi bete. Salah ngomong seorang pasangan, kita jadi bete. Itu yang disebut dengan jazua, halua, mudah sekali untuk drop, mudah sekali untuk bete, mudah sekali untuk kepancing, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk apalagi tersinggung, sakit hati, baper, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan halua, jazua, berkeluh kesah. Di sosmed apalagi? Namanya orang, followers. Saya posting tilawah Al-Quran aja ada yang dislike. Padahal yang diposting itu bukan konten-konten yang kontroversi, bukan. Tilawah Al-Quran. Ya mungkin dia dislike karena menurut dia saya ada yang salah baca mungkin, atau ada yang gak fasih tajwidnya, Allahu a'lam. Tapi ya itu kadang-kadang bikin kita ngerasa kayak sedih gitu. Itulah sifat dari mental manusia. Mudah banget kepancing, mudah banget terluka, mudah banget kegores. Sampai para ulama mengatakan hati kita itu kadang-kadang lebih rentan daripada kaca. Jadi kalau kaca aja kemana-mana, kita kalau bawa itu selalu dikasih stiker fragile. Karena kita hati-hati menjaga kaca-kaca yang mudah pecah itu, maka hati kita lebih rentan dari itu, lebih fragile dari itu. Nah, fragile ini salah satu maknanya adalah jazua atau halua. Inilah sifat mental kita, masyair kita. Dan semua orang mengalami itu, apalagi kita yang manusia biasa. Pasti sering kayak gitu. Kadang-kadang kita kayak suka sedih ya. Kok saya jadi lemah gini ya? Kok saya jadi baperan banget sih? Kok saya gampang malah kepancing sih? Pas sudah sadar kita jadi sedih. Pengen berubah tapi susah. Dan semua perasaan-perasaan yang gak normal ini, yang gak stabil ini akan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya fikih masyair itu penting, fikih perasaan itu penting. Labilnya kita membuat hubungan kita dalam pekerjaan dengan partner kita, dengan teman-teman kita itu jadi gak mudah. Jadi
kondisi halu'a dan jazu'a, mental kita itu sebetulnya masalah yang membuat hidup kita nggak nyaman. Bersosial media nggak nyaman, di grup nggak nyaman, di rumah nggak nyaman, di jalan nggak nyaman, berteman nggak nyaman, punya keluarga nggak nyaman, dengan mertua nggak nyaman, dengan orang tua sendiri nggak nyaman, dengan siapapun nggak nyaman, karena memang hati dan mental kita itu halu'a, jazu'a, kurang woles, kurang easy going. Innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahu khair halu'a. Jadi poin pertama kita dari paragraf Al-Ma'arij itu adalah mental dan perasaan kita itu dasarnya labil. Hati kita itu labil. Kita tuh labil, pasangan kita labil, anak kita labil, orang tua kita labil. Semua manusia yang kita kenal itu labil. Semua kita tuh halu'a, jazu'a, manu'a, semuanya sama. Jadi kita hidup di antara kelabilan-kelabilan perasaan dan hati manusia. Yang hari ini dia sayang sama kita, besok dia bisa bete dan benci sama kita. Yang hari ini dia ngebelain kita, besok dia bisa nyerang kita. Yang hari ini dia memuji kita, besok dia bisa mencela kita loh. Itulah manusia. Kadang-kadang orang yang mencela kita itu kita sampai nggak nyangka gitu. Orang yang kita anggap kayaknya baik-baik aja, kita nggak ada masalah pribadi dengan dia, malah kita ngerasa udah baik sama dia, kita udah ngerasa udah banyak bantu dia, tapi tiba-tiba di belakang dia yang nyerang kita, dia yang menjelek-jelekan kita, dia yang memfitnah kita. Itulah manusia. Jadi jangan heran kalau kita ngalamin itu ketika kita bergaul. Kalau kita masih heran pas ngalamin itu, berarti kita kayak naif. Kita pikir kita hidup di antara malaikat. Enggak, kita hidup di antara manusia. Dan kita bagian salah satu di antara itu. Kita juga pernah banget lah ngecewain orang. Nggak tepat janji pernah. Bahkan ingkar janji pernah. Kalau nggak tepat janji meleset. Kalau ingkar janji, ya sengaja aja nggak mau menunaikan janji. Marah-marah pernah, mencela pernah, apalagi menghina pernah. Banyak kok kekecewaan yang pernah kita lakuin kepada orang lain. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan yang labil ini kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifa'un lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Quran adalah penyembuhnya. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran.